pada 3 episode Elevate Women sebelumnya. Banyak momen telah tercipta. Cerita dari para woman entrepreneur hadir di tiap episodenya. Dari haru, tawa, hingga proses pitching dan dealing yang begitu mendebarkan penuh kejutan. Di belakang kami ini ada emak-emak militer. Saya Vina, tukang rendang dari Sumatera Barat. Tiba pada episode keempat yang jadi episode terakhir Elevate Women. Matching-matchingin aja yang eye-catching biar lebih bagus. Kali ini, para wanita hebat dengan beragam latar belakang bidang usaha menunjukkan identitas mereka. Melalui berbagai ide kreatif, para woman entrepreneur ini harus mampu merebut hati para investor untuk bisa mendapatkan nilai investasi sesuai dengan harapan mereka. Why should you invest in us? And what sets us different? Aku melihat potensinya sih. Momen mendebarkan yang meliputi haru, bahagia, hingga perasaan kecewa terjadi selama proses pitching dan dealing pada episode Elevate Women kali ini. Siapakah yang akhirnya mampu merebut hati di investors? Diinisiasi oleh Putri Tanjung dan berkolaborasi dengan North Star Group serta AC Ventures. Elevate Women, let's bring more women into the room. Beehive merupakan industri yang bergerak di bidang riset dan pengembangan teknologi, berfokus pada industri logistik, agrikultural, hingga medis dengan menggunakan drone sebagai media pendistribusiannya. Hello, my name is Anindita and I'm from Beehive Drones, a research-based company with patent and international publication that focuses on autonomous drone intelligence. Today, we are looking for a strategic partner that has the passion, mission, and capability to grow and to drive Indonesia's drone industry. We are giving you an opportunity to be part of our company by investing $300,000 for 5%. Many of us may have heard about drones, but really, not many of us have really known what drone is about. Drone is not just a tool for a photography or just a vlog. It's way beyond that. The application of drone may be varied, starting from agriculture, inspection, surveillance, delivery, or even military. And excluding the military usage, PwC estimates that the commercial value of drone has a total addressable market of $127 billion globally. Now the question is, why should you invest in us? And what sets us different? Unlike the other drone players in Indonesia, Beehive Drone is an autonomous drone operating system provider. So what does it mean? When you, at home, you're having your laptop, you will need Windows. And now, you're having your mobile phone, you will need Android. When you have your drones, you will need Beehive Drones. Starting in 2019, we have served the agricultural market here in Indonesia and Southeast Asia. We offer surveillance, data acquisition, advanced data analysis, and drone spraying as our B2B service. We believe that drone will become a solution to save more lives. All the delivery that now takes 1 to 3 days now can be shortened in only 1 hour. Investing in Beehive Drone is not just investing in a company. You are investing in the impact for the future generation food security, for the Indonesian who need their medical supplies to be delivered urgently, as well as our national capabilities and producing technology that will help the world. Beehive Drones, we are Beehive Drones and we redefine the possibilities. Thank you. Nice. Do you have a demo? Sorry? Do you have a demo? Not at this moment because we focus on the outdoor. No, do you have? Oh, okay. Ini apa? This is for outdoor actually, tapi it's not safe to fly here in indoor. In regulation purposes, actually kita nggak boleh terbangin drone in the building for this size. And this actually for the dummy only, for the purposes for display. Ini drone-nya bisa berapa kilometer ya? Itu yang pertama, gitu kan? Terus apakah
let's say untuk kehutanan, untuk understand satu pertanian gitu kan. Nah kalau ada awan dan sebagainya itu gimana? Bisa apa enggak dan sebagainya? Terima kasih Bu buat pertanyaannya. Mungkin dijawab pertanyaan pertama dulu. Ya. Untuk yang ini adalah salah satu yang kami kolaborasikan dengan Telkomsel, yang dimana kami fokuskan untuk delivery system di remote area. Jadi dia khususnya untuk bawa barang payload ya Bu, yang dimana dia dapat mengangkat barang 2 hingga 2,5 kg dan dia jarak tempuhnya 100 km. Akan tetapi ketika kita memiliki tadi mungkin kasusnya kehutanan atau agriculture, we have different set of drones. Ya, nah itu. Nah yang itu satu kali dia terbang, dia bisa terbang untuk capture gambar sekitar 200 hektar. Kalau drone sendiri, kita pasti ada satu kondisi kita tidak boleh terbang di saat berawan. Bukan karena tidak boleh terbang keamanannya, tapi karena tadi gambar yang akan kamu ambil akan berbeda. Untuk gambar kan ada alternatif bagi para perusahaan ini yang jadi kliennya adalah satelit kan. Secara cost-nya gitu, comparison-nya gimana, terus kelebihannya apa dengan menggunakan gambar dari Beehive ini untuk gambar? Oke, terima kasih pertanyaannya juga. Untuk berbeda dengan satelit, dia akan pixelnya, kalau dari technical, pixelnya akan sangat berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, saat mereka request, there is a big chance tadi, masalah awan. Dan mereka tidak akan get the picture. And the third thing, what is very unique about us, we provide advanced data analysis, yang dimana saat mereka ambil mapping itu aja, it's not only about mapping. We can actually check. Kalau misalnya, saya kan sekarang di boardnya Halodoc misalnya. Jadi kita juga, medicine tadi menarik, juga Anto kan di Telkomsel. Nah, kalau perusahaan kayak kita gitu, kalau mau melakukan seperti ini, menggunakan drone, kompetisi kamu apa aja gitu kan, ada DJI kan bikin hardware-nya misalnya. Tapi selama ini kalau kamu pitching, what's the competition and how's your pricing? Karena ini kan B2B sales banget, dan cycle-nya kan lama masalahnya. Jadi it's really important to get that right gitu. For the competition right now, yang baru ada adalah perusahaan-perusahaan yang di luar negeri tadi ya Pak. Seperti tadi mention, udah tadi seperti di Vanuatu, Kiribati, mereka udah ada daerah sendiri, dan juga di Afrika. It's totally different company, dan actually we try our best to make our product better. When they, kalau produk mereka harus terbang dengan ada ketapelnya. Produk kita enggak. Ini pun kenapa kita ambil nggak perlu ketapel, karena kita udah melakukan survei yang tadi saya mention. Kita tanya daerah-daerah lapangan itu seperti apa sih? Apa yang mereka butuhkan? Mereka membutuhkan drone yang tadi take off di depannya dan landing juga bisa itu. Jadi mereka tidak membutuhkan landasan pacu kalau misalnya bedanya. How do you price your projects? What's the average size per project and what's your margin in each project sekarang? Kita bikin drone yang pertama prototype mungkin di area 10 juta di awal. Second drone we actually bisa decrease the cost 35%. So we believe that it's by producing more, we can reduce the cost. That's firstly. Aku tadi tertarik sebenarnya kan di revenue kamu tuh ada namanya research and development revenue kan. Can you share more about that? Yes, definitely. So that's one of the things that we are grateful that we are based on research and development. Okay. So that there are a lot of supports that we can go. Okay. We've got a lot of fundings and grants for that. Okay. So that's one of the things. Makanya for the past 3 years, we've been focusing on the sharpening our technology, and we've got a lot of support. Okay. Tadi sebenarnya pas lagi ngobrol sama Pak Anto, yang aku kepikiran tuh adalah karena sekarang kan masih medicine, dan aku lihat di website-nya kan masih banyak medicine. Tadi aku mikir, kayaknya bakal seru juga kalau misalkan bisa kerja sama Transmart, jadinya kan lebih banyak nih secara variant supply-nya. Tapi mungkin Pak Anto bisa menanggapi dulu sebelum aku sambil berpikir. Gini, ini kan dua hal ya. Satu adalah tentang you develop operating system untuk drone. Di sisi lain adalah drone services itu sendiri, project based. Mana yang lebih fokuskan saat ini? Okay, we've learned that B2B service, it's one of the things that's very profitable, honestly speaking. Yeah. However, it's hard to scale, right? That's why we focus now. That's why we actually propose to Telkomsel. That's what we propose. We want to have something that is scalable and can hit the market. So that's why we want, for starting this year, we want to hit for more the B2B2C, but we're not forgetting our team that actually been with us for the past 2 years, and they've been working hard. So why not, if we can do both, why not? Okay, so I want to help. I like the idea. I've always focused on remote areas and helping the underprivileged, so I want to figure out how to help. Yang saya mau propose adalah convertible note.
So my proposal adalah, so I'll come in, misalnya let's say 100 juta gitu, at a 40% discount to the institutional round, right? And then aku ajak yang lain, misalnya Bu Neneng, saya mau ikut. As a person, misalnya Putri. Individual. Jadi 300 gitu kan. Nah, Telkomsel gimana? Telkomsel Beda game lah. beda Beda game. game. Gini, saya bisa menjanjikan gini. Saya udah baca ini very interesting for us di Telkomsel gitu karena kebutuhannya juga banyak kalau di Telkomsel. Saya akan put 1 miliar rupiah up to 3 miliar rupiah. Wow. Valuasinya nanti kita akan talk valuasinya ya. Tapi 1 sampai 3 miliar rupiah. Saya belum bisa menentukan berapanya antara itu. Minimum 1 miliar, maksimum 3 miliar. Tapi valuasinya kayak Aldi bilang, saya nggak bisa menentukan sekarang nih. We need to talk. Yes. Ya. Jadi summary-nya 300 dari kita sebagai angel, basically, ada convertible note, ada 40% discount to your round. Dan nanti Anto akan masukin apa? 1 sampai 3 miliar. 1 sampai 3. Enggak, belum, dari angelnya dulu. Oh, dari angelnya enggak. Dari angelnya dulu. 300 ada 40% discount to the institutional round. Jadi round yang dipimpin oleh sebuah institusi. Ya. Dalam hal ini adalah misalnya Telkomsel yang range-nya antara 1 sampai 3 miliar gitu. So that's the offer. And I think we all want to help you. 300 siapa aja? 1, 2, 3. Siapa sih ini? Lo juga kan? Nah, gue gini, kalau dari gue Lo juga enggak? sebentar. Nih Nih, gimana sih? Iya. Siapa 300 itu siapa? Bingung makanya. Enggak 300 tuh lu iya, Mbak. Iya. So I guess dan I'm supporting women in tech harus gue, dan gue ikut roundnya Aldi. Oke, jadi 400. 100. Jadi 4. Ya. Jadi 400 ya. 400. Ya. 40%. Yaudah. So all the sharks semuanya ikut. Amin. Ya. Plus Telkomsel Ini semua institution. individu ya? Iya, Gue nggak bisa individu. Gue nggak boleh karena Telkomselnya masuk ke dalam dia. Bantu enggak? Jadi totalnya 400 ditambah 1 sampai 3. Iya. Tapi evaluasi kita bicara lagi. Valuasi butuh waktu untuk mendigest kan ya. Ya. Of course, totally agree. Couldn't agree more. So should I talk with my? Yes, Sure. boleh. Yeah, sure, go ahead. Sure. Thank you. I'll be right back. Thank you. Lu cari cuan dari Telkomsel nih. Lu diskon 40% berarti. Begitu masuk tuh cuan 40%. Pada tahap dealing dan negotiation ini, Anindita sebagai founder dari Beehive Drones tengah berdiskusi dengan co-foundernya terkait penawaran yang diberikan oleh para investor. Dear investors, thank you very much for the offer. My co-founder and I agree that the valuation will be determined later. Yes. However, there's one thing that we would like to request. We would like to request that all of you will convince Pak Gita to also be part of the angel. Gampang. Bisa. Okay, so we can discuss about it later. Yes. Oke. Thank you. Congrats. Well done. EduCourse menggabungkan metode belajar dengan teknologi AI dan AR. Bisnis yang bergerak di bidang pendidikan ini berfokus pada programming dan language untuk anak-anak hingga dewasa. Hadir dengan membawa produk AR dan AI yang telah mereka ciptakan. Salam pendidikan, saya Mutiara Hikmah Mahendra Data, founder dan CEO dari EduCourse. Kami membutuhkan dana 3 miliar rupiah untuk 10% ekuitas. Kami memulai bisnis di Indonesia dan kami mengirimkan 657 siswa, guru, educators, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama untuk belajar STEAM learning di Korea Selatan. Bagaimana Korea ini bisa mengakselerasi kualitas pendidikannya sehingga menjadi nomor 1 di dunia. Pandemi COVID-19 ini justru menjadi opportunity buat kami, yaitu dari yang awalnya kita mengirimkan ke Korea Selatan, menjadi kita digitalisasi untuk semuanya bisa mengakses di Indonesia. Jadi kami membuat EduCourse, The Future Skills Accelerator. Jadi kami membuat sebuah platform pendidikan kreatif untuk STEAM learning dan juga bahasa asing dengan menggunakan artificial intelligence dan juga augmented reality. STEAM ini adalah 5 disiplin ilmu, science, technology, engineering, art, and math. Di belakang saya ada contoh robotnya.
Nah, ini adalah tools bagaimana kita mengajarkan STEAM. Bukan lagi kita belajar matematika sendiri, engineering sendiri, karena di dalam contohnya tools kita, robot ini kita bisa belajar matematika di dalam robot, engineering juga kita akan belajar konstruksinya, bahkan untuk teknologinya kita belajar coding di situ. Dan uniknya marketing strategi kita adalah menggunakan B2B dan B2C. Untuk B2B kita kolaborasi dengan sekolah, dan kita punya B2C yaitu direct sales to customer dan juga marketing squad. Sebelumnya kita mau demo robot dulu nih. Robot ini jadi kita akan belajar tentang engineeringnya, kita konstruksi dulu terlebih dahulu, kemudian kita masukkan. Ini berapa harganya robotnya? 2,5 juta. Oke. Iya, jadi kita konstruksi dulu, kemudian kita masukkan bahasa Python, kemudian kita, ini juga bisa ngedance K-pop loh. Oh ya? Iya, keren banget jadinya. Oh, jadi K-pop ini, jadi robot ini bisa dancing. Ini jadi decoding gitu maksudnya? Decoding, betul, dengan bahasa Python. Oh, Jadi anak kecil yang Python ini? Anak kecil, jadi kita ada beberapa step, levelnya bisa block, bisa kemudian benar-benar Python. Ya caranya gimana ya kalau anak usia berapa targetnya? Untuk Usia melakukan ini? 5 sampai 17 tahun. Jadi Dan bisa itu per level. dijelasin nggak? Misalnya anak 5 tahun tuh bagaimana sih bisa membuat robot dance hip hop? Betul. Oke, jadi kalau anak usia 5 tahun kan belum melek sama huruf ya. Betul. Jadi kita menggunakan warna. Oke. Misalnya kalau merah ini adalah +2, melangkah 2 kali. Kalau hijau mundur 2 kali. Kalau misalnya gaya Michael Jackson gitu ya, itu misalnya warna kuning. Jadi anak sudah berpikir logika, oh saya mau jalanin seperti ini nih ya. Gitu. Kalau untuk coding, ini serunya Kak. Jadi ini nanti buat anaknya Kak Aldi. Oh, lucu banget. Di sini anak-anak kan biasanya belajar coding dengan visual. Kita menggunakan Scratch dari MIT. Oke. Dan ketika anak-anak biasanya problemnya adalah dia belum bisa menyelesaikan. Oke. Jadi ketika layarnya sudah selesai, terbentuk codingnya secara sempurna, dia bisa coba untuk AR-nya di aplikasi kami. Oh difoto terus dibaca nanti? Betul, seperti ini. Oke, I see. Iya. Oh iya, keren-keren. Begitu. Iya, jadi helikopternya pun juga jalan nih. Lucu banget sih. Iya. Jadi dia pun semangat, termotivasi untuk menyelesaikan proyeknya. Oh. Dan sekarang untuk bahasa asingnya, karena bahasa asing ini seru banget. Kita mau ada game bahasa asing, mungkin Kak Putri ya. Niko aja, Niko. Kak Niko, oke. Bahasa asing, Niko. Dan ini bahasa Korea, ini udah mirip banget nih Kak Niko sama Korea. Korea loh. Udah kayak pop banget. Oke, kita coba. Apa? Ini Kak. Annyeonghaseyo. Coba. Lu ngomongnya mesti benar. Iya lu. Annyeonghaseyo. Jadi Korean Idol. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Chonan Putri Imnida. Annyeonghaseyo. Chonan Putri Imnida. I love Putri. Kita lihat ya skornya berapa ya. 46. Yeay. Lumayan. 46 dari berapa? Dari 100. Dari 100 Pak. Oh gue pikir dari 50. Ada yang mau coba lagi? Annyeonghaseyo, Chonan Putri Imnida. Annyeonghaseyo, Chonan Putri Imnida. Oke, kita coba ya. Coba. Kita lihat 73. Jauh bro. Nah, ini karena gambarnya Mbak Putri Korea harus palsu. coba ya. Ayo Bu. Annyeonghaseyo, Chonan Putri Imnida. Annyeonghaseyo, Chonan Putri Imnida. Oke, kita lihat hasilnya ya. Mau coba, gue juga. Mau coba Bu? Oke. Oh lumayan ya. Enggak, kalau dari gua gini, kelihatan terlalu banyak deh yang di solve sekarang. Kenapa nggak fokus kepada satu tadi yang bahasa keren banget sih? Kan di sini terlihat 8 bulan revenue-nya 55.000, ya kan? Nah, tahun 2020, 2019 berapa ya revenue-nya sama EBITDA-nya? Oke, kalau revenue tahun 2019 itu 9 miliar rupiah. 2019. 9 miliar rupiah. Untuk 2020 kita buka produk lain ini ya, EduCourse, itu 800 juta. 800 juta. EBITDA-nya? EBITDA-nya untuk yang 9 miliar itu 1,8 miliar. Itu bukan EduCourse tapi kan? Itu kesatuan dari STEM Learning tadi. STEM itu Learning STEM bahasa asing. learning-nya, oke. Iya. Terus Untuk yang EduCourse itu 100 juta. Lebih dari 100 juta EBITDA-nya.
Kalau dari aku mau nanya dong, karena ini aku lihat websitenya kan ada banyak courses online ya. Betul. Nah kalau misalkan let's say yang foreign language atau enggak yang ini dulu deh, yang coding for kids ya, itu biasanya berapa, satu kelas ada berapa student yang ada in average yang ikutan? In average kita maksimum 10 orang, tapi rata-rata 6 orang per kelas. I see. Iya, Biar fokus ya. biar fokus. Teman-teman ada yang mau menawarkan sesuatu? Silakan, mau. Tadi yang diminta berapa dan untuk berapa persen? Mau menawarkan 3 miliar untuk 10%. 3 miliar untuk 10%. Jadi 30 miliar valuation. Valuation-nya. Akan digunakan untuk apa itu 3 miliar? Oke, 3 miliar itu akan kita gunakan pertama untuk human resources, itu 30%, kemudian market dan juga expand product. Human resources 30%, 30% lagi untuk marketing, dan sisanya untuk expand product. Kalau dari aku tertarik banget sebenarnya. Aku tertarik banget karena I believe in education, dan sebenarnya ekosistem aku lumayan mendukung. Jadi kita tuh ada namanya CT Arsa Foundation. Jadi we focus on education, ngebantu masyarakat, especially anak-anak yang masih kecil SD sampai SMP untuk mendapatkan edukasi yang lebih baik. Kita ada ada mobil berjalan untuk edukasi dan segala macamnya gitu. Dan karena kita connected, kita well connected to the education ecosystem gitu. Jadi menurut aku kayaknya I can bring a lot. Kita juga ada informal education namanya Duta Bangsa, yang sebenarnya kita lagi expand our business model juga untuk lebih ke coding dan segala macamnya gitu ya. Jadi I think I can help you with that. On top of that, aku juga bisa bantu di business strategy, marketing. Aku bisa acquisition studentnya aku bisa bantu juga. Jadi costnya bisa turun. Library nih. Dan I think I can add value yang cukup besar di sini, and I'm very passionate. Jadi aku akan memberikan energi aku untuk ini. Tapi aku nggak bisa invest uang. Tapi I invest on my energy, my network, my ecosystem. I just need an advisory fee. Bisa dinegosiasi for 7%. Dari saya ini menarik banget. Untuk saya terus terang sangat menarik. Saya melihat ini potensial sekali untuk digabungkan idenya. Nanti kita kontak di luar deh. Saya butuh kontaknya, kita kontak di luar. Siapa? But untuk sekarang saya nggak bisa invest. Kalau saya, ini bagus banget. Saya semangat banget ngelihatnya gitu kan. Tetapi it's not my cup of tea. Jadi mungkin sekarang aku pas dulu deh. Tapi it's very good. Jadi kita juga bisa ngobrol nih di luar. Terima kasih Bu Neneng. Saya suka idenya, saya suka spiritnya juga gitu ya. Tapi saya sekarang punya lagi invest di 2 education teknologi juga. Jadi untuk sekarang saya out dulu ya. Saya juga lagi nge-lead round di beberapa di sebuah perusahaan edukasi language juga, Edukita namanya, and so I'm conflicted, so I'm out. I'm the only offer. Aku bisa bantu banyak sih, Mbak. Mungkin saya mau diskusi dulu. Boleh? Ya. Boleh. Silahkan. Mutiara Hikmah selaku CEO dan founder dari EduCourse tengah berdiskusi dengan partnernya terkait nilai investasi yang ditawarkan para investor. Apakah EduCourse akan mengambil kesempatan ini? Sorry. Ambil. Sebelum jawab, gue merasa perlu ngasih tahu lo bahwa sejujurnya, kalau gue kan jadi advisor di beberapa perusahaan ya, gitu. Dan 7% itu ketinggian sih untuk advisor. So I think karena advisornya bukan gue. Rata-rata kalau company itu allocate 5% or less for advisory shares. That's my recommendation. Tapi ini 7% itu tadi udah didiskusikan terdiri dari Putri 5% dan saya 2%. So kamu dapat. Saya kan tidak menawarkan, cuman memberitahu benchmark standarnya seperti apa biasanya. Jadi kita ngelihat, Two strong women. To be honest ya, kita ngelihat EduCourse ini runway-nya masih panjang gitu. Runway-nya masih panjang dan kita pun juga ini di tahap seed gitu. Kita sudah market proven juga dan kita juga sedang mencari partner untuk accelerate bersama-sama. Jadi to be honest,
di belakang kami ini ada emak-emak militen gitu ya, yang well educate, yang benar-benar bisa mengedukasi kita karena niatnya memang impact-nya yang kita inginkan saat ini. Kita juga jadi kalau bisa 4% Mbak Putri. 5% kita berdua. Oke, 5%. Oke, 5%. Terima kasih semuanya. Kamsahamnida. Selamat ya. Lokana merupakan bisnis di bidang kuliner dengan rendang yang berasal dari kerang lokan asli dari pesisir selatan Sumatera Barat sebagai fokus utamanya yang mampu bertahan hingga 1-2 tahun. Mampukah rendang lokan menarik perhatian para investor? Senang sekali berada di sini. Perkenalkan saya Vina, tukang rendang dari Sumatera Barat. Onde-mande. Onde-mande. Saya berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 2 jam dari Kota Padang. Kampung saya, Pesisir Selatan itu adalah daerah yang punya objek wisata yang sangat luar biasa. Seperti kawasan wisata Mandeh, itu bisa dibilang Raja Ampatnya Sumatera Barat. Nah, salah satu sumber alam yang melimpah di sana adalah kerang lokan ini. Seperti yang Mbak lihat ada produknya di sana. Kerang lokan ini hidupnya di muara, di mana biasanya muara sungai itu adalah habitatnya buaya. Jadi orang-orang yang mengambil lokan itu harus berhadapan dengan buaya. Jadi orang-orang tertentu yang bisa ambil. Hingga tahun 2016, semua masyarakat pesisir selatan itu bisa masak rendang lokan. Bisa masak rendang kerang lokan ini. Tapi belum ada produk rendang lokan ini yang dikemas dengan baik, yang bisa dinikmati di mana saja, kapan saja, dan bisa dibawa sebagai oleh-oleh oleh wisatawan yang punya daya tahan yang cukup baik. Saya membuat produk ini lalu menyebarnya ke toko oleh-oleh. Alhamdulillahnya lagi produk ini juga diterima oleh produsen rendang lainnya, yang mereka yang tidak memiliki rendang lokan itu mengambilnya dari kita. Jadi kita juga buka maklon untuk rendang, untuk siapapun yang ingin punya usaha rendang, terutama yang tidak memiliki rendang lokan. Jadi kita sebagai pengusaha rendang juga menyuplai pengusaha rendang lainnya. Itu sudah berjalan selama 3 tahun ini. Seperti yang bisa Mbak lihat dan Mas juga lihat di mejanya juga sudah ada yang beragam, dan saya juga mau kasih cicip ya. Iya dong, asik. Uni berarti produknya dikemas ini ada berapa macam? Ada 6. Ada 6 macam ya? Yang sekarang sudah dikemas. Tapi sebetulnya untuk kedepannya kita mau kemas semua jenis rendang yang ada di Ranah Minang. Oke. Makasih ya. Ini ada rendang udang, rendang tuna, rendang kerang, dan rendang sayur pakis. Oke. Ini tahan berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Satu kemasan ini dijual berapa? Beda-beda. Untuk paru itu 70.000, untuk kerang itu 65.000, untuk pakis 50.000. Range-nya berarti antara 50 sampai 80. Karena marginnya berapa? 30%. 30%. Ya. Produk kita selain menyasar B2C, kita juga ada B2B. Kita jual kemasan besar untuk pasar B2B, untuk hotel, restoran, kafe, catering, travel, haji dan umroh. Ini semua sudah produk kita, terutama untuk rendang saset. Saya punya ide untuk mengembangkannya itu yang belum pernah ada di Indonesia selama ini, jualan rendang dengan sales motoris keliling kompleks. Menarik. Jadi pakai jingle gitu loh. Jadi kalau datang rendang lokana, rendang datang gitu loh. Oke, mungkin sebelum kita bertanya-tanya, tadi investasinya minta berapa? Oke. Sebelumnya saya juga ingin mohon maaf sebesar-besarnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua investor. Saya jauh-jauh datang dari pesisir selatan dengan satu tujuan. Saya ingin diinvest oleh Mbak Putri. Jadi customer experience ini yang benar-benar harus kita siapkan. Impian besar saya adalah saya pengen juga punya tempat wisata edukasi rendang seperti Korea punya kimchi. Indonesia perlu punya tempat wisata edukasi rendang ini. Dan kita tidak hanya jual produk jadi, tapi mereka bisa rasakan. Saya siap bekerja sama dengan CXO, dan informasi terbaru, saya sudah deal sama M-Block. Habis lebaran ini kita akan bikin event di M-Block untuk rendang untuk millennials. Jadi saya tidak melihat yang lain-lain dulu, saya ingin fokus partnernya adalah CXO. Luar biasa ya. Mau klarifikasi ini butuhnya uang atau advisor? Sepertinya kalau berpartner itu akan dapat semua. Oh. Oke.
Dan di tahun ini alhamdulillah. Para investor yang lain ini dulu mungkin ngasih feedback atau gimana rasa Ya. rendangnya? Rendangnya Biasa. enak sih. Enak Ibu, Enak. terima kasih. Enak banget. Sebenarnya di Jakarta juga ada yang seperti ini Iya. gitu kan. Kebetulan saya kenal gitu. Profitnya berapa ya tadi ya? 30% Ibu. 30% Iya. ya? Itu untuk net-net? Itu sebetulnya kalau kita bisa meminimalisir biaya produksi bisa Iya. lebih besar lagi gitu. Saya over ke Mbak Putri 1M untuk 5%. Wow, itu besar sekali. Dan kita bikin geber se-Indonesia. Wih, luar biasa. Bener. Pertama aku suka banget passionnya sih, itu yang pertama. Aku suka banget passionnya dari Mbak. Terus yang kedua adalah rendangnya memang enak. Sebenarnya aku nggak begitu suka tuna, tapi tadi aku bisa makan karena nggak amis. Iya. Tapi to be Saya sudah honest, aku nggak bisa ngasih 3 miliar untuk 5%. 1 miliar. Oh 1 miliar. Aku udah 3 miliar. 1 miliar 5% ya? 1 miliar 5%. Nah, aku nggak bisa ngasih 1 miliar untuk 5%. Tapi Yes. Ini dia nih, mulai. Oke, aku melihat potensinya sih. Pertama, aku bisa bantu banyak di bisnis strateginya. Terus habis itu untuk yang exhibition, event dan segala macam itu don't need to worry karena core-nya CXO tuh juga event. Gitu, fokusnya di experience. Jadi kita bisa bantu banyak di situ. Habis itu tadi juga Transmart kita bisa bantu dari secara distribusi juga, bukan cuma ke Transmart tapi ke banyak lain. Ekspor kita bisa bantu dan segala macam bisa kita bantu. Jadi menurut aku kayaknya value yang aku bisa kasih tuh nilainya bahkan lebih besar daripada nominal yang diminta. Jadi ini offer aku. Ya. Agak jauh sekali, tapi harus bisa dilihat dari value-nya dan ke depannya gitu ya. Oke. 100 juta untuk 17%. Tapi di 100 juta 17% itu yang aku kasih sekarang. Ya. Tapi nanti once aku udah on board, possibility-nya kan endless. Kita bisa nyari capital, nyari network segala macam tuh bisa dicari nanti pas when I'm on board. Yang penting sekarang aku aku tertarik sama produknya. Aku pikir ini bisa di-expand dan kayaknya ekosistem aku bisa membantu di situ. Jadi silahkan. Nambahin dikit ya, kasih Ya, feedback juga silakan. gitu. Suka banget, enak makanannya. Cuman untuk financingnya, kan tadi kan jumlahnya itu berdasarkan kebutuhan ya. Ya. Cuman kan sebagai investor Putri juga nggak mungkin mengambil saham berdasarkan kebutuhan. Ya. Jadi saran saya gitu, mungkin bisa cari cara financing yang berbeda. Misalnya, Loan. coba cari loan, Ya. gitu. Minta loan sebagian dari ekuitas. Ya. Dengan begitu Putri juga lebih balance. Atau kalau memang ada aset yang dibutuhkan, misalnya tempat atau lokasi, bisa minta in kind. Betul. Jadi kalau digabungkan itu bisa mencapai tujuan tadi untuk Betul. mendapatkan sertifikasi dan pabrik gitu. Jadi tidak perlu semuanya dalam bentuk ekuitas karena Betul. pasti akan susah masuk kalau misalnya masuknya ekuitas semua. Ya. Nanti loan-nya kita bisa cari. Itu Karena saran kalau saya gitu. sesuai Iya, dengan loannya bisa kebutuhan, cari. takutnya nanti malah jadi prosentasenya terlalu banyak. Biar valuationnya fair begitu ya, biar nilainya fair, prosentasenya jadi terlalu banyak. Kalau 1 miliar prosentasenya jadi terlalu banyak. Betul. Ya, kalau miliar lebih banyak. Jadi begini, kalau di aku, kalau 100 juta itu benar-benar jauh dari kebutuhan yang aku bayangkan. Betul. Jadi mungkin aku akan memilih bekerja sama dengan CXO dengan cara lain saja. Oke. Mungkin tidak Project dengan melalui ya? investasi ini gitu. Boleh. Jadi Boleh. per project saja mungkin. Boleh. Ya. Looking forward untuk bisa bekerja sama Oke. CXO sama Sip. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you. Karya tari atau seni tari adalah sebuah emosi yang diciptakan koreografer, hasrat, sedih, bahagia, seneng, menderita yang dituangkan dalam sebuah karya gerak yang dimana itu menggambarkan atau mencitrakan keinginan dan hasrat penari itu sendiri atau koreografer itu sendiri, dimana sebuah kaca yang akan disampaikan ke penonton supaya tahu arti dan makna dari karya tari itu sendiri.
nama saya Skolastika Wahyu Pribadi, biasa dipanggil Tika, atau kalau di sini biasa dipanggil Mistika. Di sini jabatannya sebagai CEO dan juga pendiri dari Yayasan Loka Art Studio dan CV Loka Art Production. Loka berarti tempat, art itu berarti seni, tempat untuk melakukan kegiatan kesenian. Terus kita berkembang, Loka itu menjadi Life of Creative Art, di mana di dalam lingkup Loka Art ini memang harus ada kreatif seni yang bisa diimplementasikan di setiap tempat-tempatnya ketika Loka Art itu berada di beberapa tempat yang lain, gak cuma di Gunung Kidul. Loka Art ini saya buat supaya memang dibentuk SOP yang jelas, kurikulum yang jelas, bukan utamanya itu bukan mencari pelatih yang terkenal akhirnya datang ke sini untuk branding. Cuman di sini mengoptimalkan apa yang ada di daerah supaya menjadikan potensi mereka dan akhirnya dibagikan ke masyarakat. Sehingga Loka Art ini punya SOP yang jelas untuk sistem pendidikannya gitu. Kelasnya di Loka sendiri saat ini ada kelas tari. Nah, kelas tari itu ada banyak banget sih, kayak K-pop, tradisional, ballroom dance, ada vokal, ada drum, ada kayak kuliah semi kuliah koreografi, manajemen panggung, dan juga make up. Mari kita nonton dan menghidupi seni pertunjukan, karena dengan seni pertunjukan sebagai tiang peradaban Indonesia, kita akan tahu bahwa tim yang di dalamnya itu akan hidup, dan dengan mencintai kebudayaan kita melalui seni pertunjukan, ikut menyumbang diri kita mencintai Indonesia secara praktis dan real. Untuk para seniman Indonesia, khususnya perempuan, semangat terus. Mari kita berjuang sama-sama supaya peradaban dan kebudayaan Indonesia memiliki nilai di mata mancanegara dan terutama di diri kita sendiri. Buat Indonesia bangga, mulai dari diri kita sendiri. Berserakan pada pewalang, mendinginkan tapi tak membekukan. Dan teman-teman tadi bukan orang profesional. Mereka student dan ada juga pengajar lokal di Gunung Kidul. Terima kasih kesempatan, kami sampai sini aja udah seneng gitu. Saya akan mulai. Investor, saya pengen tanya dulu, jujur dari hati yang paling dalam. Adakah dari sekian banyak ini yang nggak tahu seni atau tidak bisa menikmati seni? Lu bisa nggak nikmati seni? Gua bisa. Oh bisa, oke deh. Yakin ya bisa. Kenapa Loka Art bisa berpotensi? Karena 99,999% rakyat Indonesia, bangsa Indonesia suka seni. Entah apapun itu, musik, tari, drama, dan kami pingin sekali punya drama musikal seperti Broadway.
Sama-sama di gunung, sama tempatnya bisa luas, spasinya bisa besar. Disinilah saya ingin mencoba membuktikan pertama kali saya datang di Gunung Kidul, seni pertunjukan tidak bisa komersil. Saya di underestimate, saya dicekal bahkan oleh pemerintahan daerahnya bahwa seni pertunjukan tidak bisa komersil. Saya buktikan 10 tahun saya mencoba ke beberapa negara, mencoba internship di sana, belajar di sana. Ya memang, yang saya dapat di luar negeri, baik Hong Kong, Korea, Jepang, dan yang lainnya, tidak bisa diterapkan di Indonesia. Cuman akhirnya saya mencoba di tahun 2016, saya ke Gunung Kidul. Mencoba experience saya di Gunung Kidul dengan kabupaten paling miskin, paling rendah. Saya ingin buktikan bisa nggak? Di tahun 2018, harga masuk ke studio saya 10 kali lipat lebih mahal daripada masyarakat di sana. Siapa bilang orang Gunung Kidul nggak bisa bayar? Mereka bisa, cuman kesempatan yang harus diberikan ke kami. Betul. Caranya bagaimana mendidik anak bangsa dari TK sampai SMA, mereka belajar seni budaya. Pandemi ini saat semua teman-teman saya bangkrut di seni pertunjukan. Saya naik 2 kali lipat, saya nggak expect itu. Saya nggak ngerti, hanya modal otak saya nggak pernah pakai uang. Untuk membuka seni pertunjukan, nggak butuh duit. Hanya butuh dedikasi, butuh tahu tekniknya, butuh tahu tata kelolanya, butuh tahu cara berbicara dengan masyarakat dan meyakinkan mereka. Kami punya sound system, kami punya lighting, kami punya tim. Mau bisa diperlihatkan video? Ini kami. Sound system kami nyebrang di sungai. Saya takut ya, sound systemnya hanyut gimana ini? Gak bisa naik mobil gitu. Akhirnya saya membentuk marketplace secara offline. Dan di situ saya ingin belajar bagaimana Loka Art bisa memberikan wadah, baik offline maupun online. Dan sistem pendidikan kami sudah punya mitra, IOD, pemerintahan, semuanya terlibat. Kita hanya butuh pengembangan otak kita supaya lebih kreatif lagi. Modal kita hanya jiwa. Ini anak-anak kami dan pasti bisa, tinggal kesempatan. SDM, tenaga, mereka secara otodidak udah bisa musik. Mereka secara otodidak bisa menari. Tinggal kita memberikan marketplace yang tepat buat mereka. Dan itu adalah tugas investor. Saya hanya memberikan ide. Dan tolong bantu Loka Art dan teman-teman tim di sana untuk mengembangkan Indonesia mempunyai hati yang humanis. Mbak tadi investasinya minta berapa? Oh iya, lupa sampai nggak apa-apa. 10% dari 350 yang kami gunakan untuk memiliki ruang tari dan ruang rekaman musik. Tahun 2020 salesnya berapa ya Mbak? 728 juta. Terus profitnya berapa? Profitnya di angka 270 sekian. Oke. Kalau 2019? 300 sekian. Terus profitnya? Profitnya pada waktu itu, jujur pada waktu itu memang profit yang kami gunakan biasanya setiap event, project maupun event pendidikan, Loka Art produk maupun CV-nya kami bedakan memang. Dan di situ kebanyakan memang kami putarkan untuk modal dan biasanya kami mencoba untuk ketika ada event kita mengambil untung di angka 50%. Tapi karena lagi-lagi kami di sini bukan untuk mengambil laba yang besar karena kami branding untuk meyakinkan warga sekitar supaya mereka percaya. Jadi kami tidak mengambil untung besar, paling hanya dapat 20% atau mungkin malah cuma 10%. Aku dengar ceritanya sangat terinspirasi dan terharu karena passionnya kerasa banget, sangat luar biasa. Aku juga selalu percaya sama industri kreatif Indonesia, makanya aku selalu bergerak di industri kreatif dan aku merasa kayaknya dengan ekosistem kita ada Trans Studio yang ada performance artnya, bergeraknya juga kita di media sama industri kreatif, kayaknya aku bisa membantu juga untuk membesarkan dan mewujudkan ide Mbak yang aku juga percaya sama idenya.
kita akan menawarkan 300 juta, 200 juta dari aku, 200 juta dari aku, 50 juta dari Pak Anto, 50 juta dari Mbak Neneng. Put me in. Ikutan. Ini kok mau ikutan? Dia butuh 350 kan? Iya. So, pas. Oke. Jadi 200 dari aku, 50 dari Pak Anto, 50 dari Mbak Neneng, 50 dari Niko, jadinya 350. Tapi kami meminta untuk 30%. Jujur, saya ketika di sini memang benar-benar dibantu tim Elevate Women karena saya nggak punya konsultan bisnis. Mungkin Kak Leri bisa bantu saya. Kak Leri itu tim aku. Dan dia sudah. Saya lihat begini, ini paketnya lengkap begitu ya. Kalau saya ngelihat paketnya ini lengkap. Jadi ceritanya bagus, idenya bagus, bagaimana memberdayakan masyarakat melalui seni. Jadi full package-nya lengkap. Saya lihat ini full package-nya. So potensinya sangat besar. Ya. Oke. 20% deh. 20%. Kan kita tadi udah kasih 350 juta for 30%. Itu kita masuk berempat. Menurut aku dengan kita masuk berempat itu sangat bisa mempercepat semua tadi mimpi-mimpi Mbak. Gitu karena semuanya ini punya ekosistem yang kuat masing-masingnya. Jadi sebenarnya dengan kita masuk value-nya yang kita kasih sangat besar. Jadi menurut kita 350 juta untuk 30% itu adalah offer yang terbaik untuk both side. Percaya, you're in good hands. Tapi aku mohon dibantu benar-benar untuk Pasti. Kita juga pasti dibantu, oke? Terakhir, terima kasih buat tim Elevate Women dan semua sahabat. Terima kasih. Congratulations. Untuk terakhir, satu persembahan lagu biar gak kayak gini, ada satu tarian. Beratus beribu berjuta tahun yang lalu, jagat raya memulai kisahnya. Tersebut bangsa raksasa, manusia sepucuk pohon tingginya. Dan besar dinosaurus, wajah suram kulit kelam tak terurus. Bangsa kuat suku teramat hebat, hingga punah karena takdir zaman membunuh. Mammoth si gajah raksasa, Pterodon naga terbang perkasa. Semua punya pada waktunya, tak ada yang mampu menolongnya. Lain dengan kami semua, bangsa-bangsa patuh genijaya. Saking kecilnya tubuh kami, tak kasat mata. Saking rumitnya manusia sulit mengenalinya. Tapi kami tangguh meski bumi semakin rapuh, terus ada menjadi ancaman dunia. Itulah adilnya Tuhan semesta, memberi kami jatah leluasa. Sejak lama sebelum Adam dan Hawa, kami telah ditakdirkan merata. Patuh genijaya, menjalani takdir menuju manusia. Memberi rasa sakit dan derita.
Timor Moringa adalah industri yang bergerak di bidang kuliner dengan produk olahannya yaitu teh dan coklat yang berasal dari daun kelor. Bekerja sama dengan para petani lokal di sekitar wilayah Nusa Tenggara Barat. Apakah para investor tertarik untuk berinvestasi pada hasil kebun tanah Mataram? Oke, baik, selamat malam di Investors. Perkenalkan, nama lengkap saya Maybe Agnesia Lomanledo. Saya dari Nusa Tenggara Timur. Saya CEO dan founder dari Timor Moringa. Jadi Timor Moringa ini adalah brand lokal di Nusa Tenggara Timur. Timor adalah salah satu pulau di Nusa Tenggara Timur. Kemudian Moringa ini adalah nama Latin dari daun kelor. Kenapa nggak daun-daun yang lain gitu kan? Banyak kan. Jadi sedikit cerita. Jadi daun kelor ini adalah salah satu potensi alam yang sangat berlimpah di Nusa Tenggara Timur. Bahkan orang bilang kalau dibuang aja benihnya, nggak usah dibudidaya, nggak usah diapain, dia tumbuh sendiri kayak gitu. Jadi ketika singkat cerita saya sempat sekolah di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah di Kabupaten Blora. Jadi di situ kami dibukakan semua mengenai daun kelor. Jadi mulai dari Moringa S Food, Moringa S Cosmetic, mungkin Bapak Ibu pernah tahu salah satu brand kosmetik ternama di dunia menggunakan salah satu ekstrak dari biji daun kelor, seperti itu. Jadi intinya banyak sekali potensi yang dibukakan lewat daun kelor itu, dan saya langsung oh iya ini kan salah satu potensi alam yang dibuang-buang sebenarnya di Nusa Tenggara Timur. Jadi saya berpikir kenapa enggak ini saya membuat menjadi awalnya sebenarnya ini sosial. Saya pure sosial, nggak ada mau dibuat bisnis. Jadi saya setelah sekolah itu saya pulang ke NTT, saya ingin membantu petani. Karena justru di tengah pandemik seperti ini, justru kami kebanyakan orderan begitu. Jadi saya sampai, karena benar-benar startup ya, jadi orang lain datang ngeluh ke kami, aduh begini begitu, kami justru kebingungan untuk mengatasi orderan itu. Kayak gitu, jadi problemnya keren. Ini dari saya itu saja, terima kasih. Mungkin tak kenal tak sayang kalau saya cuma ngomong doang. Kok jadi aneh sih, gue kacau banget ya. Ini kan warnanya segala macam, kamu dapat desainnya inspirasi dari mana? Aku sendiri sih coba matching-matchingin aja yang eye catching biar lebih bagus kayak gitu. Oke, tapi keren sih, kaosnya juga bagus. Moringa Planner. Maybe itu kan sebenarnya kayak gini nih, kita bergantung banget ya bahan dasarnya dari petani gitu ya. Nah sekarang pertanyaan saya, sekarang kan petani itu kan kayaknya tadinya cuek, nggak mikir maksudnya daun kelor emang bisa buat apa sih gitu kan. Nah sekarang gimana caranya untuk memastikan bahwa mereka itu akan tetap memberikan ke kamu gitu kan, karena kalau nggak ada raw materialsnya kan nggak jadi. Jadi gimana nih caranya supaya memastikan bahwa semua petani itu mau mensuplai ke Moringa, Timor Moringa? Masalah kami di Indonesia Timur tuh soalnya komitmen Ibu. Karena memang karena saya memberdayakan 100% petani, memang saya kewalahan ketika ada orderan. Jadi once ketika saya sudah MOU untuk per bulan misalkan 300 kilo serbuk, sedangkan petaninya error, tanda kutip. Nah itu tadi kenapa saya bilang long term, short dan long termnya saya ingin mempunyai kebun sendiri. Jadi in case kalau mereka tanda kutip error, saya punya backupan kayak gitu. Karena kan sekarang saya 100%. Nah dengan dana investasi yang ada, saya berharap saya bisa punya kebun sendiri. Tapi saya tidak akan, komitmen kami tidak boleh kami yang 100%. Tetap harus ada pemberdayaan, tapi karena memang untuk mengatasi errornya petani itu kami akan coba untuk pemberdayaan yang lain kayak gitu. Oke. Fundraising ini untuk tujuannya apa? Kemana? Memang kami di sini membentuk kelompok tani, kemudian saya ingin intinya bahwa memperluas supply chain. Jadi memperluas distribusi, Iya, memperluas distribusi kebunnya. Karena supaya kebun. Oke. Iya. Dan terlebih kami juga sebenarnya ingin menambah, karena kan kami masih kelas home industry, susah untuk mendapatkan izin semacam BPOM karena itu kan harus full otomatis, tapi itu kami bertahap seperti itu. Jadi saya sebenarnya poin utama pengen memperluas kebun dan juga pengen beli mesin teh celup otomatis. Boleh tanya nggak, untuk mengembangkan kebun tadi itu butuh berapa lama pohonnya untuk tumbuh atau prosesnya gimana? Jadi dari mulai membuka lahan sampai bisa produksi butuh waktu berapa tahun, dan 1 hektar itu bisa produksi berapa? Oke, jadi saya rencananya kan 3 hektar, tapi itu kan sudah saya up. Rencana saya pengen coba dulu di 1 hektar karena saya kebetulan saya sudah menikah ikut suami, saya
baru ketemu satu lahan. Nah, saya perlu pelajari karakter tanahnya dulu dan itu sudah cocok untuk kami sudah survei, sangat cocok dan rencananya 1 hektar itu kami sistem blok, Pak. Jadi kalau misalkan ini ada blok A, blok B, blok C. Gak bisa sekali ada orderan kita langsung habisin semua. Nanti next orderan gak bisa terpenuhi. Jadi kita mungkin untuk orderan si Pak A kita blok A pakai dulu. Nah, jarak dari kita pembibitan sampai dia bisa panen itu 3 bulan. Saya mau tanya satu lagi deh. Boleh. Jadi kan sekarang banyak langsung menjadi produk akhirnya ya. Apakah lebih baik jadi bahan mentahnya untuk kita jadikan ingredients buat beberapa produsen di luar negeri? Apakah itu bisa menjadi possibility atau enggak dengan daun ini? Saya berpikir bahwa ke depan kami harus tetap pegang 2 pasar itu, B2B dan B2C untuk karena kan saya melihat sekarang pandemik siapa sih yang nggak butuh herbal minuman seperti ini. Jadi saya mau bukan serakah, tapi namanya pengusaha harus ambil semua peluang. Jadi saya berpikir untuk kalau ekspor saya B2B. Kalau di lokal saya B2C aja. Ya, nggak usah merasa bersalah untuk serakah, apalagi kalau bisnisnya buat tujuan yang baik. Betul. Mei ngomongin angka ya, dari decknya profitnya 450 juta. Gimana Pak? Dari decknya net profitnya berapa? Per tahun ini? Per tahun kalau 2021 kuartal bulan Januari, Februari, Maret ada di 187 jutaan. Net profit ya? Yep. Berapa persen marginnya dari total? Itu salesnya. Iya, sales. Oh, sales, oke. Oke. Marginnya berapa? Untungnya berapa? Profitnya itu kami ambil biasanya di 20-25% saja. Boleh kita diskusi dulu. Boleh. Siap. Gantian kita perlu diskusi nih. Ya. Mari. Jadi ternyata angkanya udah beda. Jadi menurut gue itu 125 untuk 21%. Di 100 untuk 21% sekarang. Oke. Sudah segitu aja. Ya, kalau menurut gue sebenarnya benar. Ya udah. Oke. Pertama kalinya nggak ada nego sama sekali. Oke. Silakan. Katanya yuk. Oke. Tapi ini history sih. Tapi ini kita history di show ini. Kita pertama kali sepakat. Sama kalian sepakat ya? Iya, ini pertama kalinya kita sepakat. Biasanya bully-bulian kan? Biasanya kita meskipun bajunya sama tapi bully-bulian. Iya, ini semuanya lo sepakat. Oke. Kita suka semua dengan presentasinya. Mungkin ada sedikit improvement di branding gitu ya. Nanti kita pikirin gimana detailnya. Kita suka bisnisnya dan tadi mintanya 100 untuk 21% ya? Ya. Tadi mintanya 100 juta untuk 21%. Kita setuju. Jadi kalian mendapatkan 5. Kita bagi 5. Kita bagi-bagi. Jadi kamu mendapatkan 100 juta untuk 21%. Nanti 21%-nya kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi sendiri. Terima kasih. Gitu ya. Congratulations. Good business. Pada episode spesial minggu depan, di balik layar keseruan produksi Elevate Woman. Terusnya mulai jam 15.00. Momen bahagia, menegangkan, dan mengharukan juga terjadi di balik layar produksi Elevate Woman. Tidak hanya para investor dan juga woman entrepreneur yang berjuang. Seluruh kru juga memberikan yang terbaik dari yang terbaik untuk Elevate Woman 2021. Tak hanya itu, Elevate Woman telah memberikan berbagai kesan kepada para woman entrepreneur yang telah bergabung dalam ajang ini. Berikut kata dari mereka. Ada perasaan worried dan juga senang. So it's very amazing moment for us. Yang tadinya kita di sini tiba-tiba langsung bener-bener sweet gitu loh. Ini mau nangis lagi. Kita excited juga ya Mbak. Terima kasih telah menyaksikan Elevate Woman. Dan mari kita dukung wanita Indonesia agar lebih banyak tercipta wanita-wanita hebat yang tumbuh menjadi the next creative industry leader. Saksikan episode Elevate Woman minggu depan, Rabu 19 Mei 2021 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, hanya di CNBC Indonesia dan YouTube channel CXO Media. Let's bring more women into the room.